Hubung melalui telepon dengan Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Selamat sore Pak Pandra. Ya, selamat sore Stefani, selamat sore para pemirsa BTV dimanapun berada. Ya, Pak Pandra, pertama kami ingin konfirmasi bagaimana situasi terkini di lokasi, Pak. Baik, jadi pada kesempatan petang hari ini yang perlu kami sampaikan kepada para pemirsa BTV, situasi di objek vital dalam ini adalah kantor Badan Pengusahaan Otorita Batam yang di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pasca kejadian kemarin sampai saat ini dalam keadaan kondusif. Kita patut bersyukur kepada syukur alhamdulillah. Dan tentunya kita juga sangat sesalkan ya, aksi kemarin bisa terjadi pasca adanya suatu negosiasi ataupun suatu kesepakatan tapi berakhir yang jadi ricuh yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tentunya kita ketahui bahwa awalnya itu adalah beberapa kelompok masyarakat yang menamakan dirinya berbagai kelompok ya dalam rangka untuk menyampaikan aspirasi ke kantor BP Batam pada hari Senin tanggal 11 September 2023 kemarin ya. Dan ini sudah ditemui langsung dengan pihak dari BP Batam dan juga difasilitasi juga pengamanan unjuk rasa ini sebagaimana Undang Nomor 9 tahun 98 oleh Kapolresta Barelang Kombes Nugroho. Dan sudah terjadi suatu perkomunikasi yang cukup intens. Ada 4 tuntutan yang diajukan. Yang pertama adalah menolak relokasi daripada kawasan Rempang Eco City ini, kemudian juga agar agar dikeluarkan 8 orang tersangka yang saat ini ditahan dalam kasus terdahulu yang pada saat tanggal 7 September. Yang ketiga adalah menarik segala bentuk pembangunan posko yang ada di Rempang. Yang terakhir adalah bubarkan tim terpadu. Nah, itu yang tuntutan-tuntutan itu yang diajukan oleh kelompok masyarakat yang menamakan dirinya ada beberapa bagian-bagian ya yang tentunya saya lupa namanya apa, tapi intinya dari mereka ingin sekali menyampaikan aspirasi empat tuntutan tersebut. Pak Pandra. Nah, pasca Pak Pandra, berarti kan sudah ada negosiasi, komunikasi betul ya. Lalu kenapa? Bagaimana kronologi sehingga akhirnya malah terjadi bentrok? Ya, jadi aspirasi itu dari pihak BP Batam kemarin diterima langsung oleh Kepala BP Batam ya. Artinya akan ditampung, nantinya akan diteruskan kepada pemerintah pusat. Intinya itu yang disampaikan. Entah kenapa tiba-tiba, padahal situasinya benar-benar sudah damai. Namanya kan kita memasuki Isoma itu kan artinya antara jam 12:04, orang sedang zuhur, atau orang memasuki waktu umat muslim melaksanakan sholat zuhur. Artinya tidak disangka, terus tiba-tiba ada yang menginisiasi oknum tersebut melempar kepada petugas sehingga ya terjadilah sesuatu yang sangat tidak kita inginkan, sangat kami sesalkan ya. Artinya banyak petugas kami yang menjadi korban, Mbak Stefani. Kemarin itu lebih dari puluhan ya yang anggota kita bertahan, kita coba bertahan. Bagaimanapun juga kita berupaya untuk tindakan represif itu adalah tindakan yang terakhir. Kita lebih mengedepankan persuasif dan humanis. Sebagaimana Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo selalu menekankan bagaimana mengedepankan upaya-upaya yang humanis kami lakukan sesuai dengan tahapan-tahapan, baik itu preemptif, preventif, dan represif itu upaya terakhir. Oke. Nah, ini kami lakukan sehingga terjadi sesuatu yang ternyata anggota kami banyak yang menjadi luka-luka dan juga anggota dari security dari BP Batam dan juga dari Satpol PP. Jadi 26 total ada personel yang mengalami luka-luka ya Pak Pandra ya. Lalu warga yang ditahan pasca bentrok ini apakah masih ditahan sampai dengan saat ini atau ditangguhkan atau seperti apa Pak? Ya baik, jadi yang pertama untuk kita cerita yang tanggal 11 dulu ya. Kalau tanggal 7 kemarin sudah ditetapkan 8 orang itu, ada 7 orang tersangka. Saat itu ditahan karena 7 orang terbukti, kalau 1 orang hanya bersifat mendokumentasikan saja. Kemudian kalau kemarin pasca anggota kami yang sempat terdesak tersebut, itu dilakukan upaya represif. Kita kejar, kemudian kita tangkap karena itu dari Satreskrim Polresta Barelang juga melakukan upaya pengejaran dan penangkapan, kemudian juga dari Polda Kepri juga ada. Jadi total ada sekitar 43 Mbak. 43 yang diamankan karena sebagaimana KUHP ya, Undang-Undang 8 tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan status hukum seseorang itu adalah dalam waktu 1 kali 24 jam. Sedangkan kejadian kemarin baru tanggal 11, sekarang tanggal 12 mungkin nanti akan penetapan. Jadi kami amankan 43 itu dari berbagai wilayah. Jadi kalau bisa tadi sebagaimana Pak Kapolda Kepri sampaikan
tidak sampai dari ke-43 itu sebagian kecil saja yang warganya memang asli dari Rempang, dari data identitas yang kita peroleh. Bahkan ada yang pelaku itu sudah melarikan diri dan kita sudah mendapatkan identitasnya. Artinya di sini kami bekerja tentu secara penyelidikan ini adalah scientific crime scene investigation. Jadi secara penyelidikan ilmiah kami dapatkan. Jadi pelaku total 43, Mbak Stefani. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat, Pak.